Foto Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo sambil membawa bunga. Bisa Anda lihat saat ada di baliho ketika Anda kemudian datang ke berbagai tempat di wilayah Depok. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan, dorongan dari PSI untuk mengajukan Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota dari Depok. Ini hal yang menarik karena kalau kita lihat selama ini Depok adalah kantongnya PKS. Bukan hanya itu, ada satu hal juga yang kemudian menggelitik bagi publik. Kenapa ya yang dorong itu kemudian ke PSI, bukannya PDIP? Kita akan coba cari jawabannya pada malam hari ini. Dan untuk itu kita akan kenalkan para narasumber yang akan juga berbincang mengenai tema sudah sempat saya sampaikan. Sudah hadir di samping saya akan mengungkapkan bagaimana pendapat pandangan dari suara PKS Pak Rev Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rev. Malam. Baik. Dan juga ya, dan juga dari PDIP sudah hadir bersama saya Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan juga selain Ketua DPP PDIP, Pak Nusirwan sudah hadir juga di samping saya di studio menemani kita semua, yaitu Jubir PSI Mas Sigit Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga ini kan kita tunggu bagaimana pendapatnya, komentarnya pengamat komunikasi politik Bang EG, Bang Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sepertinya malam, juga masih belum bisa move on dari Piala Dunia kalau lihat sudah, jaketnya. Nanti malam champion, terus sesudah itu final Piala Dunia. Betul ya? Baik, kalau gitu kita nonton bareng, ada nonton bareng. Itu dia, nobar. Oh, coba. nanti malam ya, nanti malam. Internal. Oh, okay, Saya pikir nonton bareng berhadiah pisang, bukan ya? belum. Sama-sama sangnya soalnya ya. Nanti, baik, nah ini untuk bisa melihat bagaimana pandangan Pak narasumber, kita akan minta pandangan dari yang pertama Pak Rev Rizal terlebih dahulu. Pak Rev, ini bagaimana kota Depok selama ini ada dalam cengkraman dari PKS kalau kita tahu. Tapi sepertinya ada yang mencoba untuk bisa mengganggu hegemoni dari PKS di Depok dan orang itu adalah putra presiden yang ngusung juga PSI. Gimana Pak Rev? Pertama, Depok itu bagian dari Republik Indonesia ya. Jadi milik siapa aja. Sekarang kebetulan diamanahkan udah hampir 20 tahun kepada PKS. Sudah tentu PKS selama ini juga berkompetisi dengan siapa juga ya. Siap berkompetisi dengan siapa. Termasuk dengan siapa sama PKS kan siap berkompetisi. Baik. Ya, selama 20 tahun, 24 kali kita berkompetisi dengan lawan-lawan. PKS itu sangat siap berdemokrasi. Untuk pilkada maksudnya. Pilkada, betul, ya, untuk pilkada. Ya. Pilkada ya. Tapi belum alhamdulillah empat kalinya PKS memenangkan di Depok. Sudah tentu PKS ingin juga seterusnya. Baik. Yang kelima. Ya, kalau Kaisang nanti didukung oleh cukup partainya seperti undang-undang 20%. Ya. Secara undang-undang sudah tentu dia boleh maju calon wali kota. Nah ini segi aturan main begitu ya. Betul. Nah, segi aturan main. Betul. Nah kalau kita dari segi yang lain yang kritik oleh masyarakat kan itu persoalan lain ya. Masalah etika, masalah kita berbangsa dalam Islam aja gitu ya. Yang wajib untuk sholat itu tutup pusar kita sampai dengkul udah bisa sah jadi sholat. Tapi pantas nggak orang sholat di masjid begitu? Begitu, itu masalah disebut dengan etika. Sekarang disebut etika banyak kan. Masa disebut kita senang disebut tidak beretika. Apalagi kita bangsa timur nih misalnya. Kalau saya jadi DPR ya, saya udah pensiun hampir 4 tahun di DPR. Kalau saya di DPR atau saya punya teman PKS menteri, orang merapat kayak kita kan luar biasa. Apalagi jadi presiden ya, orang merapat luar biasa. Itulah primordialnya bangsa kita. Orang merapat. Tapi kalau saya udah berhenti di DPR, kita ketahuan tuh mana yang renggang-renggang gitu kan kita ketahuan. Yang butuhnya cuman mana yang teman sejati. Mana yang teman sejati, mana yang tidak teman sejati, itu kelihatan. Baik. Itu kalau kita di DPR, bisa siang malam bukan kami minum obat lagi, bisa puluhan kali nelfon kita sehari. Saking pentingnya sama kita, perlunya sama kita. Begitulah bangsa kita ini primordialnya luar biasa. Ya. Nah, saya alhamdulillah saya pensiun, saya bisa merasakan bagaimana rakyat itu bisa kita rasakan gitu. Pak Rev menyinggung masalah etika, primordialisme juga. Ada kemudian yang menyinggung etika dari upaya pengajuan dari Mas Kaisang ini dari pihak PSI? Ada yang tidak menurut Pak Rev yang tidak sesuai dengan etika? Saya belum menuduh Kaisang tidak beretika, belum. Kita ini menuntut ketika reformasi. Pak Harto itu butuh 30 tahun baru mendudukan anaknya jadi menteri. Ya, waktu Mbak Tutut.
Belum 3, Oh, ke situ, maksudnya di situ. Ya, itu begitu. yang saya ingin tahu, kemana Ya, etikanya begitu. ini? Saya tadi sempat Itu yang dalam reformasi yang kita ikut berdemo sehari-hari ke DPR pada saat itu, boleh ditanyakan kepada Kapolres, Kapolda, saya ada di mana waktu reformasi, itu yang kita tuntut dalam reformasi. Baik. Pak Jokowi itu menjadi wali kota setelah reformasi, jadi presiden, jadi gubernur juga setelah reformasi. Nah ini yang kita tuntut KKN itu. Apakah ini tidak yang saya sebutkan tadi, primordial tadi. Di segi undang-undang sah saja 20% selesai, bisa disahkan. Nanti PSI dapat nanti pemilu nanti dapat 20% bisa ngajuin sendiri dia. Tambah PDI bisa ngajuin sendiri. Baik. Apalagi ditambah PDI pasti bisa maju dia sebagai calon wali kota sah. Ya, baik. Nah, dan PKS saya katakan dari tadi, PKS siap berkompetisi dengan siapapun. Dan Depok itu bukan milik PKS, milik bangsa Indonesia. Baik, jadi itu sorotannya. Iya. Memang bisa kalau memang mendapatkan dukungan dari partai tersebut memenuhi iya, syarat. iya. Tapi soal etika nanti dulu. Itu ada Iya. rambu-rambu, Ada rambu-rambu, kuning dari Iya. PKS. Tapi Iya. Mas Sigit, kenapa kemudian PSI ini mendorong Mas Kaisang untuk bisa menjadi wali kota Depok? Sebetulnya gini, ini mohon maaf ya Pak ya, dari PSI kami merasa Nggak ada bahwa yang salah. oh iya, Nggak ada yang salah, saya nggak ada perlu maafin. kami di PSI merasa bahwa Depok di bawah PKS selama 20 tahun tidak baik-baik saja, gitu ya. Di mana tidak baik-baiknya? Salah satunya adalah kalau kita lihat dari postur APBD di Depok itu paling rendah dibandingkan dengan kota-kota lain yang nempel ke Jakarta. Dibandingkan Bekasi jauh tertinggal, dibandingkan Tangerang, bahkan Tangsel yang kota baru juga tertinggal gitu. Kemudian kalau kita bicara ada satu penelitian dari Setara Institute yang menyatakan bahwa kota Depok selama 3 tahun terakhir itu termasuk di jajaran kota paling intoleran. Bahkan tahun ini terakhir, 1 tahun terakhir itu masuk di jajaran nomor 1. Jadi Depok adalah kota paling tidak toleran di Indonesia menurut Setara Institute gitu. Nah, ini buat PSI jadi masalah karena PSI selalu memajukan anti intoleransi dan anti korupsi gitu. Jadi kalau ada satu kota yang nempel dengan Jakarta kok paling tidak toleran, ini akan jadi masalah. Dan kami juga kebetulan saya ikut advokasi teman-teman di SDN Pondok Cina 1. Jadi ada kejadian wali kota Depok Pak, itu berencana untuk menggusur SDN Pondok Cina 1, kemudian diadvokasi oleh teman-teman PSI dengan PDIP. Teman-teman PDIP Depok juga bareng mengadvokasi. Pak Idris, Pak Wali Kota itu sama sekali tidak mau bertemu dengan wali murid, perwakilan wali murid. Artinya kita melihat apakah ini PKS sudah kelamaan gitu ya Pak ya. Baik. Ketika satu rejim sudah terlalu lama berkuasa, itu ada sepertinya muncul kebiasaan jadi otoriter Nah, gitu. kita kan berhenti sampai di poin situ terlebih Siap. dahulu. Pak Arief silakan ditanggapi mengenai hal ini. Ini jangan-jangan kemudian PKS-nya terlalu lama ukurannya. sehingga perlu ada dorongan tokoh baru yang dianggap Mas Sigit bisa bawa perubahan. Karena butuh perubahan kalau menurut Mas Sigit Depok ini. kayak RI 1 aja perlu perubahan kita di Depok. Saya tuh sejak umur 13 tahun tinggal di Jakarta, artinya berdampingan dengan Depok. Anak saya sekolahnya di Depok itu 7-7-nya sekolahnya di Depok. Anak saya 7-7-nya sekolahnya di Depok. 4 orang di UI, juniornya Pak ini. Sekolah SDIT, TK, dari TK, anak saya sekolahnya di Depok. Gitu ya. Saya tahu Depok itu, dari kecil saya tahu dari Depok itu. Jalannya berlubang-lubang. Ketika Nurmudi ada betonisasi. Oke. Seluruh jalan dibeton oleh sampai kemana-mana, semua betonisasi. Dulu jalan Sawangan itu Pak, Baik. itu berlubang-lubang itu Pak. Kalau Baik. Bapak lama tinggal di Depok, kalau saya bikin liling, karena saya pedagang, bikin liling. Itu jalan berlubang. Setelah Nurmudi, sekarang Depok itu kota terpadat, semacet. Artinya pertumbuhan rumah segala macam sangat luar biasa. Berarti begitu di pertumbuh Depok. dengan pesat, berarti salah penilaian dari Mas Sigit tadi Ya, yang nanti kita mengatakan serahkan tidak masyarakat. baik-baik saja. Nanti kita menilai, nanti kami masyarakat. Ternyata PKS kan 4 kali dipilih oleh masyarakat kan. Oke. Ternyata artinya prestasinya PKS, PS Pak Nurmudi, Pak Idris Somad
dinilai oleh masyarakat. Kemarin incumbent menangnya mutlak lagi kan kemarin. Baik, Pak Arif. Idris kan. Ya, Pak Arif, ada juga pertanyaan kemudian. Kalau menurut Pak Arif sendiri, PKS sendiri untuk bisa memimpin Depok itu butuh tokoh yang memang putra lokal, putra daerah sana atau tinggal di sana, atau mungkin bisa dari sosok yang bukan orang asli Depok tapi mungkin punya pemikiran yang bisa mengembangkan Depok. Tapi mungkin nanti Pak Arif kita akan bahas mengenai hal ini, termasuk Pak Nusirwan bisa berikan komentar juga karena yang mau ngaju-ngajuin ini PSI bukan PDIP, Pak Nusirwan. Padahal kita tahu bagaimana kemudian peraturan dari PDIP kalau memang keluarga ya sebaiknya ada di partai politik yang sama. Tapi kita akan bahas saat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.